Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian kristologi kita selanjutnya adalah masih menyambung pernyataan Saifuddin tentang kalau ditempeleng di pipi kanan kasih yang kiri. Sekarang membahas mengenai pemberontak ditangkap dan disalib. Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Di sana manusia boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Tetapi Injil berkata, kalau kamu ditempeleng pipi kanan, kasih yang kiri. Pemirsa yang budiman, target operasi penguasa Romawi adalah berusaha menangkap Yesus dan membunuhnya secara terhina dengan penyaliban. Jadi teroris yang melawan kekuasaan Romawi ditangkap dan dibunuh dengan penyaliban. Mereka yang memberikan pipi kiri untuk ditempeleng oleh tentara Romawi tidak mungkin dihukum salib. Profesor Paula Fredrickson dalam bukunya From Jesus to Christ di halaman 3 mengamininya. Beliau mengatakan, Jesus, a Nazarene peasant and charismatic religious leader, was executed in Jerusalem as a political agitator by the Roman prefect Pontius Pilate. Yesus, petani Nasrani, pemimpin karismatik keagamaan, disalib di Yerusalem sebagai seorang penjahat politik oleh gubernur Romawi Pontius Pilatus. Jadi pemirsa, penjahat politik yang melawan kekuasaan Romawi ditangkap dan disalib. Sementara mereka yang memberikan pipi kiri untuk ditempeleng oleh tentara Romawi tidak akan mungkin disalib, Pak Saifuddin. Bukti nyata perjuangan Yesus melawan penjajah Romawi adalah dijatuhkannya hukuman salib atas dirinya sebagai peringatan kepada para teroris atau calon teroris agar jangan mengulangi perbuatan seperti yang dilakukan oleh Yesus dan kawan-kawannya. Sejarawan Josephus yang dikutip oleh Paula Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews di halaman 150 menggambarkan bagaimana tentara Romawi menangkap para pemberontak Yahudi dan memaku mereka di tiang salib yang nampak jelas dari kota Yerusalem, dengan harapan bahwa pemandangan yang mengerikan ini akan membuat mereka yang memberontak jera dan menyerah. Selanjutnya Paula Fredrickson menjelaskan bahwa tulisan yang ada di kepala Yesus ketika disalib, Yesus orang Nasrani Raja Yahudi, sesuai dengan hukuman yang diterimanya sebagai pemberontak. Crucifixion broadcast Rome's zero tolerance policy toward a perceived threat of sedition. Hukuman salib merupakan pengumuman kebijakan penjajah Romawi yang sama sekali tidak mentolerir setiap ancaman pemberontakan. Pemirsa, mengapa sampai Saifuddin Ibrahim tidak memahami konteks cerita Yesus dalam Alkitab ini? Karena Saifuddin Ibrahim telah dicuci otaknya oleh setan seperti mentornya Paulus. Saifuddin Ibrahim yang disesatkan oleh Paulus ini kemudian berserah diri dan pasrah total kepada manusia Yesus yang dikristuskan Paulus sebagai Tuhan agama misteri. Paulus yang menyesatkan manusia ini menjadi pertanyaan yang dijawab sendiri oleh John Davidson dalam bukunya The Gospel of Jesus di halaman 15. Have we been misled for the last 2,000 years is now the question that can be asked, to be seriously asked. Apakah kita sudah disesatkan oleh Paulus dan gereja selama 2000 tahun? Adalah pertanyaan yang saat ini perlu dipertanyakan dengan serius. Oleh karena Injil-Injil dan surat-surat Paulus ditulis oleh orang-orang Romawi, ingat, Injil-Injil dan surat-surat Paulus ditulis untuk orang-orang Romawi, maka Paulus dan pendukung-pendukungnya harus membalik jalan ceritanya.
Walaupun Yesus garang menghadapi penjajah Romawi, penulis Injil menjinakkan menjadi Kristus yang lembut, yang siap ditempeleng di kedua belah pipinya oleh penjajah, serta mendoakan keselamatan tentara Romawi yang menyalibnya. Naudzubillah min dzalik. Kebohongan yang luar biasa. Walaupun tentara Romawi menyalib Yesus, kesalahan penyaliban harus dilemparkan ke orang Yahudi. Walaupun Pilatus memerintahkan penangkapan dan penyaliban para pemberontak termasuk Yesus, tanggung jawab harus dilemparkan ke mahkamah Yahudi Sanhedrin. Ini dijelaskan oleh Michael Baigand dan kawan-kawan dalam buku mereka The Messianic Legacy di halaman 80. Apa katanya? It would not do to deify a rebel against Rome. It would not do to exalt a figure who had been executed by the Roman for crime against the empire. As a result, responsibility for Jesus' death was transferred to the Jew. And Jesus himself had to be divorced from his historical context, turned into a non-political figure, an otherworldly spiritual Messiah who posed no challenge whatever to Caesar. Tidak akan mungkin orang Romawi mendewakan seorang pemberontak terhadap Roma. Tidak akan mungkin mereka mengagungkan seorang yang disalib karena kejahatan terhadap kerajaan. Alhasil, tanggung jawab terhadap kematian Yesus dialihkan dari penguasa Romawi ke orang Yahudi. Dan Yesus sendiri harus diceraikan dari fakta sejarah menjadi orang yang tidak berpolitik sama sekali. Makhluk aneh dari planet lain, Mesias spiritual yang sama sekali tidak membahayakan kaisar. Pemirsa, untuk melemparkan dosa ke Sanhedrin, penulis Injil harus mengatakan bahwa Yesus bukan teroris, tapi penghujat Allah. Ini benar-benar tuduhan yang keji dan menyakitkan. Mana mungkin seorang yang mencintai Allah dan tanah airnya harus disalib sebagai penghujat Allah oleh penjajah Romawi? Ini bukan urusannya orang Romawi atau penguasa Romawi. Sekali lagi, itu bukan urusan mereka, Pak Saifuddin. Karena ini fakta sejarah, maka Saifuddin Ibrahim menjadi rabun, tidak melihatnya. Tetapi kalau mitos Kristus, Tuhan agama misteri yang mati dan bangkit kembali yang dipropagandakan oleh Paulus, wow! Saifuddin Ibrahim, kita akan melanjutkan kajian Kristologi dengan membahas pernyataan Anda, Yesus datang untuk segala bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never lose hope, 'cause Allah is always by your side.